Halo teman-teman, berjumpa kembali di dapur podcast ini yang akan kita pakai untuk membuat sayur lombok hijau atau sayur dari bahan-bahan tradisional, juga dikenal dengan nama jangan lombok. Ya, di sini nanti kita akan praktekkan cara membuat jangan lombok atau sayur lombok hijau benar-benar murni dengan bahan-bahan alami, tanpa micin, tanpa pengawet, semua dengan bumbu dan bahan tradisional. Alat-alat yang dipakai pun juga nanti menggunakan alat-alat yang tradisional. Alat yang dipakai adalah ini wajan dari tanah. Beda rasanya kalau nanti menggunakan aluminium atau logam. Cobek, lemper atau layah dengan ulekannya atau muntu dipakai untuk ngulek atau untuk menghaluskan bumbunya. Kemudian ini adalah parutan untuk memarut kelapa. Alat lainnya adalah irus. Ini yang nanti dipakai untuk ngaduk. Ini terbuat dari batok kelapa dan pakai kayu juga ini untuk gagangnya. Kemudian ini adalah kalo yang terbuat dari anyaman bambu untuk menyaring nanti ketika kita mengambil santan kelapa. Untuk bumbunya adalah ada bawang merah kira-kira 7 siung, kemudian bawang putih kira-kira 3, kemudian ada krese, kemudian laos, ada daun salam kira-kira 4 lembar, kemudian ada tempe, garam kira-kira 1,5 sendok makan. Lengkuas kita geprek, tempe diiris kecil-kecil, cabai diiris-iris, cabai hijau dan sedikit cabai merah. Cabainya ada 2 macam, cabai rawit dan cabai keriting. Untuk seberapa banyak selera, kalau mau yang pedas berarti tempe lebih banyak, kalau mau yang tidak pedas berarti cabainya sedikit. Cabai yang sudah dirajang kemudian bijinya diayak biar enggak terbawa saat nanti dimasak. Jadi ini pakai irik biasanya untuk menyaringnya. Nah, irik ini juga dari anyaman bambu. Kelapa yang sudah dicongkel, dicuci, kemudian diparut untuk nanti dibuat santan. Kemudian santan kita siapkan juga tadi, kelapa yang sudah diparut diambil santannya dengan cara ditambahkan air, kemudian diremas-remas sampai keluar santan. Dengan bahan-bahan tadi, ini airnya kira-kira 1 liter dengan air tawar atau air sumur. Kalau nggak punya sumur bisa menggunakan air mineral. Yang penting jangan menggunakan air ledeng yang mengandung tawas atau mungkin penjernih dan sebagainya. Ya, ini setelah jadi kira-kira segini jadinya. Kemudian bumbu kita haluskan. Yang tadi ada bawang merah, bawang putih, kemudian garam. Itu kita haluskan jadi satu. Ini bumbu yang sudah dihaluskan, sudah siap dipakai untuk bumbu. Siapkan api yang akan dipakai untuk memasak di dalam tungku. Kemudian santan tadi langsung mulai dipanaskan. Bumbu mulai dimasukkan. Ada tadi tempe, laos yang sudah digeprek, kemudian daun salam masuk duluan. Sudah mulai mendidih. Nah, kemudian bumbu yang sudah dihaluskan di cobek ini dimasukkan di menjelang mendidih. Ya. Perhatikan urutannya. Ya.
Kemudian tambahkan kerese sedikit aja, ini sesuai selera. Jadi jangan lupa sesekali diaduk santannya supaya tidak pecah, atau kalau bahasa Jawanya blundu. Jangan lupa sambil apinya diperhatikan. Nanti menjelang mendidih lagi, masukkan untuk bahan-bahan yang lain seperti ada gula, kemudian tempenya tadi dimasukkan, kemudian cabai nanti yang belakangan. Nah, teman-teman, urutan memasukkan dari awal sampai akhir tadi bisa mengaruhi rasa. Saya sudah mencobanya, jadi perhatikan untuk mendapatkan hasil yang rasanya mirip dengan resep nenek moyang tadi. Urut-urutannya silahkan diperhatikan. Setelah mendidih dan santannya matang, tandanya santan matang itu dia mendidih tapi tidak pecah, jadi dia sudah bisa dilanjutkan untuk memasukkan bahan yang terakhir, yaitu cabai. Yang terakhir memasukkan cabai, kemudian aduk pelan-pelan. Ngaduknya jangan terlalu sering, nanti kuahnya akan terlalu keruh atau tempenya kalau ini bisa hancur. Jangan lupa dirasakan bumbunya sudah pas atau belum. Setelah kira-kira 3-5 menit, angkat sayur lombok hijau atau jangan lombok dan siap untuk disantap selagi hangat. Ini hidangan sayur lombok hijau atau jangan lombok sudah siap untuk disantap.